Apakah hantu itu ada? Apakah manusia bisa melihat dan berinteraksi fisik dengan makhluk halus? Sudah mulai terasa gesekan energi, tapi karena kita ini banyak, yang takut itu sedikit, jadinya masih kuatan kita. Percayakah Anda bahwa penampakan hantu di sosial media itu nyata? Ikuti pembuktian kami di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Jadi pada saat energi dari makhluk halus itu mengganggu atau ada di sekeliling kita, indikatornya akan naik bisa sampai ke 20 mil Gauss. Misteri Seekers, keberadaan tempat-tempat angker di sekitar kita memang tak dapat dipungkiri. Ketiadaan campur tangan manusia di sebuah lokasi dipercaya membuat sebuah tempat dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata. Demikian juga dengan lokasi pembuktian tim Kabar Misteri malam ini. Menempuh jarak kurang lebih 100 km, tim Kabar Misteri bertolak ke sebuah bumi perkemahan di kaki Gunung Pangrango, Jawa Barat. Objek yang akan menjadi lokasi pembuktian kami adalah sebuah bungalow terbengkalai di tengah hutan di bawah kaki Gunung Gede yang memiliki reputasi dan kisah mistis yang horor. Misteri Seekers, kawasan Gunung Gede Pangrango sendiri terletak di Provinsi Jawa Barat, berada di antara 3 kabupaten, yakni Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Keindahan Gunung Gede Pangrango tak terlepas dari cerita-cerita legenda Tanah Sunda. Dalam naskah Pujangga Manik telah disebut-sebut sebagai Hulu Wano Napakuan atau tempat tertinggi di Tanah Pakuan. Pada episode ini, tim Kabar Misteri dipunggawai oleh Erik Dokter Hantu yang akan memimpin tim Ghost Investigator. Erik sendiri adalah seorang ghost hunter yang mempersenjatai dirinya dengan peralatan pendeteksi hantu canggih bernama EMF Meter untuk mendeteksi radiasi yang dihasilkan energi para makhluk astral, dan Spirit Box yang bisa menangkap audio komunikasi para makhluk astral. Tak hanya itu, Erik pun melengkapi dirinya dengan kamera infrared dan kamera thermal. Kami juga mendampingi Erik dengan seorang pendaki senior bernama Arya Sena yang memiliki segudang pengalaman mengevakuasi korban-korban kecelakaan di gunung, termasuk salah satunya adalah tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Jawa Barat. Arya Sena juga memiliki kemampuan memetakan berbagai wujud dan eksistensi gaib. Pada episode ini, pendaki gunung berpengalaman ini juga akan mengedukasi kita tentang bagaimana cara melindungi diri dari gangguan makhluk gaib lewat metode khasnya. Hai Misteri Seekers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kabar Misteri hari ini bersama saya Erik dan Arya Sena. Oke, jadi hari ini kita ada di satu tempat di kawasan Cibodas ya, Bang Arya ya. Betul. Dan ya nantinya kita akan ke satu tempat yang penuh dengan mitos. Ya, Ada 2 tempat. Tempat pertama adalah bungalow terbengkalai yang sudah belasan tahun terbengkalai di sini, dan juga satu lagi rumah Korea. Dua-duanya ini mempunyai unsur mistis yang sangat kuat. Itu yang buat kita penasaran untuk explore dan cari tahu apa yang bisa kita dapat malam ini. Di sini saya Erik akan melakukan investigasi seperti paranormal investigator pada umumnya, dengan thermal kamera, dengan semua night vision dan semua peralatan untuk menangkap sesuatu yang bisa atau yang tak kasat mata itu. Oke, gimana kalau Bang Arya? Ya, kalau saya menggunakan intuisi aja ya, pengalaman saya selama di alam bebas dan pengalaman saya selama bersentuhan dengan hal-hal goib seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa jadi tim dan berkolaborasi dengan baik pada malam ini. Oke, jadi pokoknya hari ini sangat spesial. Kita akan coba kolaborasikan teknologi dengan Intuisi. Jadi ikutin perjalanan kita malam ini. Betul. Oke, Kang Arya.
Mystery Seekers, terdapat 2 lokasi target yang akan kami buktikan mitos mistisnya. Yang pertama adalah villa rumah yang dikisahkan warga sekitar dihuni jin kepala tanpa badan yang meresahkan. Dan target lokasi utama malam itu adalah bungalow horor di tengah hutan yang dijaga ribuan jin hutan Gunung Gede Pangrango. Sejauh ini sih belum ada indikasi apa-apa di sini. Kita masih terus lagi. Jadi pada saat energi dari makhluk halus itu mengganggu atau ada di sekeliling kita, indikatornya akan naik bisa sampai ke 20 mil Gauss. Nanti indikatornya akan merah nih. Ini dia nunjukin kan 1,5, 2,5, 10 sampai 20 mil Gauss. Jadi semakin tinggi, semakin ada gangguan nih. Harusnya sih kita bisa dapat sesuatu di sini. Ada gesekan energi ya. Sudah mulai terasa gesekan energi, tapi karena kita ini banyak, yang takut itu sedikit, jadinya masih kuatan kita. Mudah-mudahan nih sebentar lagi kita masuk nih, mudah-mudahan dapat. Kang Arya bilang di titik belakang tadi mulai terasa energinya kan. Tadi juga agak ada gangguan sedikit, tapi sekarang kita udah lewat tempatnya, normal lagi dia. Sip. Semoga aja di depan ada yang lebih lagi ya. Hanya di satu titik aja tadi ya, di sini masih belum ada lagi. Karena memang kita juga, tim kita kan kuat-kuat gitu ya. Mungkin nanti di dalam, karena kan nanti di dalam itu sudah orang jarang datang gitu. Kalau ini masih orang masih suka lalu lalang, jadi energi manusianya masih cukup kuat gitu. Tapi nanti setelah kita masuk ke arah villa, mungkin kemungkinan besar kita akan dapat gesekan energi yang lebih dalam lagi. Kita udah sampai di titik pertama, di mana depan kita sekarang ada danau. Nggak tahu kalian kelihatan apa enggak di sana. Dan kita sedikit lagi sampai di rumah Korea. Di situ kita akan coba explore dan kita akan coba device yang kita punya bisa nangkap apa di sana. Semoga malam ini Oke, jadi kita berhasil. sebentar lagi. Kita sukses mendapatkan Terus ikutin. yang diinginkan oleh pemirsa. Setelah melalui jalan setapak menyusuri hutan, akhirnya kami tiba di lokasi pertama. Kondisi villa tampak rapi dan terang. Villa ini pun masih disewakan kepada wisatawan. Lalu benarkah villa indah nan asri ini dihuni jin kepala usil berenergi besar dan seorang kakek gaib? Kami pun memutuskan untuk melakukan penelusuran terpisah. Kepalanya bisa ngelinding-gelinding kesana kemari gitu. Yang itu lebih jahil dia. Oke, Kang David, aku ada pertanyaan nih satu. Villa ini kan rumornya udah sangat angker ya, udah banyak banget gangguan yang dialamin orang sekitar maupun orang yang sempat nginep di villa itu sendiri. Dan ada sosok kepala tanpa tubuh Di bagian dalam. Di bagian dalam. Di luarnya nenek-nenek. Di luarnya, dan kalau kita lihat ada pohon-pohon apa sih nih? Pohon-pohon damar kayaknya. pohon pinus kayaknya ya. Pinus ya. Dan di situ ada mahintrik. Sangat menarik untuk kita eksplor lebih lanjut. Gimana, Kang Arya? Kita mau langsung jalan ke sana? Kita coba-coba langsung. Siapa tahu malam ini kita beruntung Oke. bisa kita ketemu ya sama mereka. Sip. Terus ikutin. Ini ada sesuatu di sini. Ini coba lihat di sini. Nih, ya di pintu ini nih. Astagfirullahaladzim. Mystery Seekers setelah berjalan kaki hampir 1 jam memasuki hutan Gunung Gede Pangrango, akhirnya kami tiba di villa yang dikisahkan ditempati oleh jin kepala tanpa tubuh serta menjadi wilayah kekuasaan sesosok kakek gaib. Berikut adalah penelusuran Erik sang dokter hantu dan Arya Sena sang penakluk astral Gunung Nusantara. Mystery Seekers, sekarang kita udah ada di halaman dari rumah Korea. Tadi informasi yang kita dapat dari Kang David bahwa di
saat ini kayak yang kita semua tahu, Kang Arya lagi masuk ke dalam dari rumah Korea ini. Di dalam itu gangguan yang katanya sangat sangat kuat itu bentuk kepala tanpa badan. Jadi saat ini mungkin Kang Arya udah keluar dari rumahnya. Coba kita cek ke rumahnya, mungkin kita bisa dapat kepala yang dimaksud. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam rumah Koreanya untuk ngelihat sosok kepala tanpa tubuh, saya penasaran sama daerah sini deh. Ini tadi sinyal naik terus ya? Iya, sinyal naik dari arah hutan. Nggak seru dong kalau kita lewatin aja. Ayo, kita masuk ke dalam hutan. Oke, Sobat Misteri, saat ini kita udah di tengah hutan yang saya sendiri nggak tahu kenapa bisa sampai sini. Tapi kita berdasarkan ghost detector yang ada di tangan saya saat ini. Jadi kita jalan, kita nggak peduli lagi arahnya kemana, tapi berdasarkan ini. Tadi semoga ketangkep kamera, mil ghost meternya itu sangat tinggi dan itu stabil di radiasi paling tinggi. Tapi saat ini hilang. Walaupun terang kelihatannya rapi, tapi di sini memiliki energi yang luar biasa. Energinya negatif ya. Mungkin kalau disebutkan dalam alat yang tadi thermal tadi, mungkin dia berwarna agak kehitaman. Dia posisinya di dalam. Kalau di luar sini masih normal. Soalnya tadi saya benar-benar ketarik tadi, bukan saya main-main tadi, bukan gimmick, bukan macam-macam, benar-benar truk saya ketarik. Kalau badan saya betul-betul mesin. Nyaris ketarik saya bang tadi. Muter gitu Mas? Iya. Tuh. Karena kan kaki saya lemas. Ketika saya coba ngambil energinya langsung saya ditarik. Ini yang sesuatu yang terkadang tidak dipahami oleh umum, bahwa sosok seperti ini itu memang betul bisa melakukan kontak, bahkan bisa melakukan kontak fisik. Jadi kalau orang yang nggak paham dia bilang nggak kelihatan gitu kan. Padahal itu jelas banget. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak bisa menyentuh kita. Mereka bisa lihat kita, tapi kita kan nggak bisa lihat mereka. Inilah yang terkadang tidak dipahami oleh umum. Jadi dengan kita berkunjung ke tempat ini, kita juga mempelajari bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu betul-betul sempurna. Tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan. Bahkan saya tadi merasakan kontak yang luar biasa. Misteri Seeker, sayangnya kami tak bisa melanjutkan penelusuran ke dalam villa karena kondisi villa yang terkunci. Namun beberapa eksistensi gaib berhasil berinteraksi dengan Erik dan Arya Sena. Namun belum cukup bukti bagi kami untuk membenarkan bahwa villa Korea yang indah ini dikuasai oleh jin kepala tanpa tubuh yang dikisahkan usil dan jahat. Namun kami mendapatkan beberapa bukti audiovisual hasil investigasi kami di lokasi utama, yakni bungalow horor tengah hutan Gunung Gede Pangrango. Untuk penunggu yang ada di sini, komunikasi lewat spirit box gue.